Puji Dia Allah Raja di atas segala raja. Yes God. Haleluya. Pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Katakan masyhur, masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, sekali lagi katakan, masyurkanlah perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta,
tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Sungguh tiada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Jesus. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Hanya kau tiada yang lain. Jesus, selain kau tiada yang lain. Hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Kau satu-satunya. Selain
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kaulah satu-satunya tiada yang lain. Engkau satu-satunya Allah di hidup kami. Yesus, kami menyembah, sebab Engkaulah Tuhan kami. Kaulah Allah kami. Haleluya. Yang layak disembah. Kami mengasihimu. Haleluya. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sambil kita angkat tangan, kita katakan, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. sungguh hanya Kau Tuhan. Engkau satu-satunya We love you, Jesus. Allah We di hidup kami. love you, Jesus. Tiada yang lain. Kau terindah, Jesus, yes God, Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus I love you. Though seasons may change, still your love will remain. Jesus I love you. Jesus, Jesus I love you.
Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada hari ini. Saya percaya semua kita dalam lindungan Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan mengajar kita banyak hal untuk kita semakin setia dengan Tuhan. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya ada berkat tersendiri yang Tuhan siapkan di tengah-tengah kita. Berikut hari ini saya akan sampaikan kegiatan Gereja Mawar Sharon selama sepekan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita juga akan tetap terhubung dalam ibadah online. Ajak rekan, ajak saudara, kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, dalam pujian dan di dalam penyembahan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita akan terus tetap terkoneksi dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, setiap minggu juga kita akan adakan ibadah CG online. Mari ajak rekan juga, ajak saudara kita terus bertumbuh dalam CG. Saya percaya apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, begitu kita menyisihkan waktu kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, maka ada berkat tersendiri. Tuhan akan memakai kita, tidak ada jarak untuk Tuhan memakai kita. Tuhan tetap akan memakai kita dimanapun kita berada. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara juga akan memberikan persembahan. Anda juga bisa memberikan persembahan via transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan Anda juga bisa men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita persiapkan yang terbaik. Saya akan tuntun Anda di dalam doa dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami terus ada di dalam Engkau Tuhan. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Kau selalu bersama-sama dengan kami dan tak ada satupun bagian dalam kehidupan kami yang hilang. Kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami, Kau mengurapi kami, Kau selalu menjaga kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jika hari ini kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik yang keluar dari ketulusan hati kami. Kau berkati setiap kami Tuhan yang memberi Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati apapun yang hari ini Engkau percayakan di tangan kami. Bahkan berkati hubungan kami di dalam Engkau Tuhan. Hubungan satu sama yang lain di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami akan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Karena kami percaya Kau Allah yang sanggup memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Sharon Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Sharon. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Sharon Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam, Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, berbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Sharon Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Sharon Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Sharon setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Sharon Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Hanya
hadir di mana nyata ada di hati yang merindu akan sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi ku sini. yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesulitan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kebangkitan terjadi di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selamat hari Minggu, saya tahu Anda dalam keadaan yang luar biasa. Saya berharap Anda semua di rumah-rumah Anda, hari ini Anda dalam keadaan yang sehat dan terus berapi-api dengan Tuhan. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Sudah siap Alkitabnya? Anda bisa buka di Lukas 18 ayat yang pertama. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, saya mendengar dari tempat ini, Anda katakan amin. Kita akan membaca sama-sama Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu Bapak Ibu. Tidak jemu-jemu itu berarti tidak boleh bosan-bosan Bapak Ibu. Tidak jemu-jemu, berulang-ulang setiap hari, tidak ada bosannya Bapak Ibu. Karena apa? Saat kita berdoa tidak jemu-jemu, kita sedang membangun hidup kita dengan Roh Kudus. Saat kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita sedang menembus batas-batas kemampuan kita Bapak Ibu. Dan saat kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita sedang hari ini Bapak Ibu melewati batas-batas setiap tantangan-tantangan yang hari ini ada dalam hidup kita. Melewati setiap batas-batas, mungkin Anda sakit, saat Anda berdoa tidak jemu-jemu, kita akan menerobos setiap batas-batas itu. Iman kita akan bangkit. Sehari ini cara pikir Anda akan diubahkan oleh Tuhan saat Anda berdoa tidak jemu-jemu. Amin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, karena roh yang ada dalam kita selalu mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini sebagian dari kita menghadapi banyak goncangan. Goncangan harusnya membuat kita makin kuat bersama-sama dengan Tuhan, makin kuat untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan, makin kuat untuk terus mencari Tuhan Bapak Ibu. Tidak boleh ada kata mundur dalam hidup kita. Apapun tantangannya, tidak akan menggoyahkan iman kita. Apapun tantangannya, Tuhan ada beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Sebagian dari Anda mungkin hari-hari ini juga sedang mengalami kekeringan karena kondisi saat ini. Mungkin awalnya Anda merasa tidak nyaman. Mungkin sebagian dari kita merasa tidak nyaman waktu kita jauh dari komunitas. Kita tidak nyaman saat kita jauh dari gereja. Mungkin setiap minggu kita bertemu, satu minggu bisa 2 kali di CG, di ibadah raya. Tapi saat pandemik ini ada, Anda mungkin jauh dari komunitas, Anda jauh dari teman-teman rohani Anda jauh dari praise and worship dengan memakai alat musik yang lengkap, Anda jauh dari semua itu Bapak Ibu. Tapi hari ini, kalau Anda waktu itu rasa tidak nyaman saat kondisi itu terjadi awal-awal, hari ini Bapak Ibu pertahankan itu. Karena saya merasa akhir-akhir ini kita mulai merasa ya sudah beberapa bulan lewat, kita merasa biasa-biasa Bapak Ibu. Kita merasa biasa jauh dari komunitas, kita merasa biasa jauh dari gereja, kita merasa biasa jauh dari pertumbuhan rohani. Dan lebih bahayanya lagi kita mulai merasa biasa-biasa jauh dari Tuhan. Nah ini yang harus Bapak Ibu,
Ini yang harus kita perbaiki Bapak Ibu. Ayo kembali berapi-api dengan Tuhan. Bahkan mungkin di antara Anda, mungkin Anda mempersalahkan kondisi yang ada. Mungkin Anda mengatakan ya ini terjadi karena kondisi ini, saya kering karena kondisi ini. Padahal sebenarnya Bapak Ibu harus tahu satu hal Bapak Ibu. Faktanya tanpa gedung, tanpa siapapun, saat Anda stay at home, Tuhan ada di situ Bapak Ibu. Tuhan tuh gak pernah jauh. Hari ini komunitas Anda bisa jauh, gereja bisa jauh, ibadah bisa jauh. Tapi hadirat Tuhan tetap ada di rumah-rumah bersama-sama dengan Anda. Anda bisa mengundang Tuhan kapan saja, hadir di saat Anda sendiri. Anda bisa hari ini, Tuhan bisa memenuhi kebutuhan Anda. Hari ini Tuhan bisa memenuhi kerinduan Anda Bapak Ibu. Jangan bingung, jangan bimbang Bapak Ibu. Ayo kembali, firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu, jangan berdoa, jangan jemu-jemu Bapak Ibu. Berdoa jangan jemu-jemu. Karena dengan kita tidak jemu-jemu Bapak Ibu, Tuhan itu terus hadir dengan kita. Ayo terobos setiap keterbatasan Anda. Kalau Anda berpikir hari ini saya sudah tidak bisa menerobos keterbatasan, Anda tidak bisa karena Anda tidak mau melangkah untuk menerobos keterbatasan Anda. Nah Bapak Ibu, apa yang kita dapat saat kita tidak jemu-jemu Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, kita buka sama-sama di Yakobus 5 ayat 17 sampai yang ke-18. Oke, Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Jadi di ayat 17 berkata Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Firman Tuhan berkata Elia manusia biasa sama seperti kita. Tapi Elia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula. Jadi ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang mencari orang yang akan diberikan kuasanya Bapak Ibu. Anda percaya Yesus adalah penyelamat Anda, amin. Yang sama-sama setuju katakan amin. Kalau Anda percaya Yesus adalah penyelamat Anda, katakan amin dengan keras. Senggol mungkin kanan kirinya, keluarganya, katakan amin. Oke, Bapak Ibu, jika Anda berkata amin, berarti Andalah orangnya yang akan diberi kuasa sama Tuhan. Sama seperti Elia, firman Tuhan berkata Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Anda dan saya, kita orang biasa, sama seperti Elia pun orang biasa. Tapi apa yang membedakannya? Karena Elia bersungguh-sungguh untuk berdoa. Elia bersungguh-sungguh berdoa. Berarti hari ini Bapak Ibu, kuasa yang sama yang Tuhan berikan buat Elia, kita pun bisa mendapatkannya. Saat Anda percaya bahwa Yesus adalah penyelamat Anda, saat itulah Anda adalah anak-anak kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Anda adalah anak-anak kerajaan Allah. Jika Elia orang biasa sama seperti kita dan ia bersungguh-sungguh berdoa dan ia mendapatkan kuasa, berarti kita juga sama. Tidak ada yang membedakan kita dengan Elia. Mungkin yang membedakan hanya Elia sungguh-sungguh berdoa. Mengapa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita doakan? Karena Elia sungguh-sungguh berdoa Bapak Ibu. Elia diberi kuasa karena dia sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Saat ini Tuhan sedang menantikan kita untuk mengaktifkan kuasa tersebut Bapak Ibu. Jadi hari ini Tuhan kasih kuasanya untuk anak-anaknya, amin. Kita ada ahli-ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kitalah yang akan mewarisi setiap kuasa. Kita akan mewarisi setiap apapun yang hari ini sudah Tuhan tetapkan buat kita. Kalau hari ini Elia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya Anda juga. Anda yang di rumah-rumah, Anda jangan berpikir Anda jauh dari semuanya. Anda bisa merasa jauh, tapi Tuhan tidak jauh dari Anda. Anda hanya jauh dari komunitas Anda hanya jauh dari gereja, Anda hanya jauh dari gedungnya Bapak Ibu. Tapi percayalah Anda dekat dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan padamkan apimu, jangan jemu-jemu berdoa. Kalau Anda sedang mendengarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saya percaya, terlalu percaya tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Saat mendengar firman ini Tuhan sudah menetapkan nama Anda untuk mendengarkan firman hari ini. Jangan terus bersembunyi di balik kondisi saat ini. Masa ini Bapak Ibu, pandemik ini akan ada expire-nya. Amin. Pandemik ini akan expire Bapak Ibu. Masa-masa ini akan expire.
Tapi Tuhan dan kuasanya tidak akan pernah expire. Tuhannya kita dari dulu sampai sekarang, dari 2000 tahun yang lalu tetap sama. Tidak ada expire-nya. Masa ini akan ada expire-nya Bapak Ibu. Setiap hari ini gembar-gembor di setiap negara. Mungkin hari ini bumi sedang goncang. Ini akan ada expire-nya. Pandemik ini akan expire, corona akan expire Bapak Ibu. Tapi kuasa Tuhan tidak akan pernah expire. Amin. Oke Bapak Ibu, ayo bangkit, ayo kembali bangun Bapak Ibu. Kalau Anda hari-hari ini tertidur, Anda hari-hari ini mungkin merasa Anda jauh, mulai kering Bapak Ibu, ayo bangkit. Firman ini untuk Anda Bapak Ibu. Hari ini Tuhan pakai Elia dengan kita sama-sama manusia. Hanya Elias bersungguh-sungguh berdoa, ayo bangun dari tidurmu, bangun dari tidur rohanimu Bapak Ibu. Ayo jangan biasa-biasa, jangan membiarkan hari ini iblis membuat Anda khawatir. Mungkin hari ini Anda khawatir dengan semua virus yang ada. Bapak Ibu, dari dulu dunia itu sudah ada virusnya. Dari dahulu kala sampai hari ini virus tetap ada. Hanya mungkin dia bergenerasi. Jadi hari ini Bapak Ibu, bukankah hari ini Anda diberi kuasa sama Tuhan? Kalau kita diberi kuasa berarti kita diberi kuasa juga untuk masa ini kita akan menggunakan kuasanya untuk mengikat dan melepaskan semua yang hari ini ada di dunia ini. Karena Anda percaya apa yang kita ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang Anda lepaskan terlepas di sorga. Bayangkan jika kita semua berdoa bersatu, maka virus ini saya tahu bukan hal yang sangat menakutkan buat kita, amin. Virus ini banyak penyakit lain yang sangat menakutkan. Virus ini tidak menakutkan buat kita kalau kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Protokol pemerintah harus kita tetap ikuti. Jaga kebersihan Anda Bapak Ibu, jaga kebersihan diri. Tapi bukan berarti Anda dikuasai ketakutan. Jangan sampai ketakutan itu menguasai Anda melebihi apa yang harusnya Tuhan tetapkan di hidup Anda. Waktu Anda dikuasai roh ketakutan, Anda sedang membuat iblis pelan-pelan mencuri sukacita dan damai sejahtera Anda. Ayo siapa yang hari ini mulai sukacita dan damai sejahteranya dicuri karena pandemik ini. Mungkin Anda mulai ketakutan, takut kemana-mana. Mungkin Anda menjaga kebersihan Bapak Ibu, iya harus menjaga kebersihan. Tapi bukan berarti Anda sudah ketakutan. Waktu Anda ketakutan Bapak Ibu, iblis pelan-pelan mencuri sukacita Anda. Iblis mulai mencuri rasa percaya Anda. Iblis mulai mencuri semangat Anda. Iblis mulai mengatakan, tidak ada kuasa lagi. Kuasanya Tuhan hanya dulu, sekarang tidak ada lagi kuasanya. Tidak Bapak Ibu, masa ini akan expire. Tapi kuasa Tuhan tidak expire Bapak Ibu. Kuasa Tuhan 2000 tahun yang lalu masih sama sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi jangan biarkan iblis mencuri itu Bapak Ibu. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita Anda, damai sejahtera Anda. Termasuk jangan biarkan iblis mencuri pertumbuhan rohani Anda. Amin. Oke Bapak Ibu, karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan biarkan iblis mencuri pertumbuhan Anda, karena jika iblis mencuri pelan-pelan mencuri pertumbuhan Anda, maka sebentar lagi dia akan mencuri iman Anda. Karena lewat mulai pertumbuhan Anda dicuri, iman Anda pun mulai akan dicuri. Nah saya ingin Bapak Ibu Saudara, mari kita mengubah cara pikir kita. Oke? Kita akan mulai merubah cara pikir kita Bapak Ibu. Nah, orang-orang sering takut dengan virus, bukan? Betul, semua takut dengan virus. Dari kecil kita sudah didoktrin Bapak Ibu, dari kecil kita sudah didoktrin untuk jaga kebersihan. Ya betul, harus jaga kebersihan. Karena jangan biarkan kuman, virus mendekati kita. Betul Bapak Ibu, sampai hari ini pun Bapak Ibu yang punya anak, kita selalu mengajarkan anak-anak untuk jaga kebersihan. Nah Bapak Ibu, biasanya kita berkata, takut tertular virus sama orang yang sakit, betul? Nah, mari kita ubah cara pikir kita, oke? Sepakat dengan saya, cara pikir kita harus berubah. Nah, kita ubah cara pikir, sehat kita yang harus menular ke orang sakit, amin? Maukah Anda sepakat dengan saya? Sekarang katakan dengan saya, sehat saya, oke, katakan dengan saya, sehat saya yang akan menular ke orang sakit. Jadi sehat Anda yang akan menular ke orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Amin. Amin. Anda percaya dengan saya, agar bumi ini sehat. Seluruh dunia akan sehat kalau kita merubah cara pikir kita. Bapak Ibu, bukan virus yang akan membuat kita sakit, tapi sehat kita yang akan membuat setiap dunia ini sehat kembali. Karena kita punya kuasa untuk itu Bapak Ibu. Kuasa Tuhan sudah diberikan gratis,
tanpa pandang gelar, mau gelar akademis Bapak Ibu, tanpa pandang ras, suku, tanpa memandang kalau Anda fasih bicara atau apapun juga, tapi kuasa Tuhan akan diberikan pada orang yang mengaktifkannya. Amin. Ayo mulai aktifkan kuasanya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ayo jangan jemu-jemu untuk berdoa. Ayo jangan jemu-jemu untuk cari Tuhan. Ayo jangan jemu-jemu Bapak Ibu datang cari Roh Kudus. Jangan jemu-jemu. Kuasa Tuhan, ayo aktifkan kuasa Tuhan di hidupmu. Ayo bangkitkan kuasa itu. Jangan bangkitkan terus setiap hari roh ketakutan. Anda mungkin buka sosial media, Anda lihat mungkin setiap hari, oh ini bertambah berapa banyak, yang kena virus bertambah berapa banyak. Anda mulai ketakutan, Anda takut kemana-mana, Anda takut semuanya, akhirnya Anda tidak bertumbuh. Iblis ambil ketakutan Anda, membuat itu akhirnya itu ketakutan yang bertumbuh. Ketakutannya bertumbuh, imannya tidak muncul. Amin Bapak Ibu, mari aktifkan kuasa itu. Mari jangan jemu-jemu berdoa Bapak Ibu. Nah yang berikut Bapak Ibu, kita buka sama-sama di Roma 8 ayat yang 26 sampai 27. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Bapak Ibu, saat kita berdoa tidak jemu-jemu, maka yang kedua adalah Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Amin. Bagaimana caranya menyerahkan kelemahan-kelemahan Anda? Teruslah berdoa. Karena Roh Kudus akan membantu Anda dalam kelemahan-kelemahan kita. Nah, mengapa kadang kita jatuh bangun Bapak Ibu? Kenapa kita jatuh bangun? Kenapa kita mudah diombang-ambing? Karena kita mulai tidak menggantungkan hidup kita sama Tuhan. Kita mulai tidak mengaktifkan Roh Kudus yang Tuhan kasih untuk kita, Roh Kudus yang Tuhan kirimkan untuk kita, untuk membantu kita. Nah kita tidak mengaktifkan itu, kita jauh, kita mulai kering Bapak Ibu. Nah jangan jemu Bapak Ibu, jika berpikir kita berjuang sendiri, Bapak Ibu mungkin sebagian dari Anda merasa, saya ini hari ini berjuang sendiri. Saya berjuang sendiri untuk segalanya, hari ini saya jauh dari semuanya. Siapapun Anda hari ini saya katakan, Anda merasa sendiri, tapi tahukah Anda Roh Kudus sudah Tuhan utus buat Anda untuk membantu Anda dalam kelemahan-kelemahan Anda. Amin, katakan amin Bapak Ibu. Jadi kita mengabaikan penolong yang Tuhan kasih buat kita Bapak Ibu. Jangan mengabaikan penolong yang sudah Tuhan kasih. Tuhan kasih gratis 1 kali 24 jam kali 365 hari Bapak Ibu. Tuhan kasih buat kita dengan penolong-penolongnya, Roh Kudus yang Tuhan sudah sediakan, yang selalu ada di samping Anda. Anda tidak sendiri Bapak Ibu, Anda tidak sendiri. Itu kabar baiknya, Anda tidak sendiri. Jadi Tuhan kasih Roh Kudus untuk membantu kita tenang, membantu kita kuasai diri, dan bantu kita untuk atasi emosi-emosi kita. Nah Bapak Ibu kita bisa buka sama-sama di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya dapat berdoa. Bapak Ibu firman Tuhan berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi firman Tuhan ini ditulis, berarti hari ini Tuhan pun tahu, kalau kita baca firman Tuhan hari ini, Tuhan tahu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan kenapa firman Tuhan ini sampai ditulis begini Bapak Ibu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai diri. Berarti pada saat kesudahan itu sudah dekat, semua orang pasti akan panik. Semua orang pasti akan panik waktu kesudahannya sudah mulai dekat. Tapi firman Tuhan berkata, karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa harus kuasai diri Bapak Ibu? Kenapa harus kuasai diri? Karena kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa berdoa Bapak Ibu. Kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa menghadap hadirat Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu, jadilah tenang, maka kamu dapat berdoa. Ayo kuasai dirimu Bapak Ibu. Kuasai dirimu dari rasa takut, kuasai dirimu dari rasa khawatir. Mungkin hari ini
Anda tidak bisa menguasai diri, Anda tidak tenang. Anda mungkin hari ini sedang berpikir bagaimana kondisi keluargaku, bagaimana sekolahnya anak-anak, bagaimana pendapatanku, bagaimana usahaku. Anda mulai khawatir dengan banyak hal. Percayalah Bapak Ibu, semua sudah dalam kendalinya Tuhan. Semuanya sudah dalam rancangannya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu. Yang harus kita lakukan adalah kuasai diri, jadi tenang, maka kita dapat berdoa. Justru saat kita panik, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan Bapak Ibu. Saat kita panik, kita tidak bisa berpikir dengan jernih langkah apa yang harus kita ambil. Nah makanya Roh Kudus Tuhan kirimkan buat kita untuk membantu kita dalam kelemahan-kelemahan, termasuk kelemahan hari ini Anda takut, Anda panik. Serahkan itu sama Tuhan, serahkan itu sama Roh Kudus. Mungkin Anda bingung caranya, saya harus berdoa bagaimana, katakan ya Roh Kudus, aku ini terlalu panik. Roh Kudus, aku ini terlalu takut. Tolong aku supaya aku keluar dari masa ini. Tolong aku supaya aku keluar dari keterikatan dengan rasa takut ini, keterikatan dengan rasa panik ini. Nah Tuhan pasti akan tolong kita, amin. Tuhan pasti akan tolong kita, bukankah Dia Bapa kita yang di sorga. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu, jadilah tenang. Masa ini akan berlalu Bapak Ibu, tapi kuasailah dirimu, jadilah tenang. Yang berikut Bapak Ibu, saat kita tidak jemu-jemu berdoa, maka kita akan mendapatkan jawaban doa. Yang ketiga dan ini yang terakhir Bapak Ibu, saat kita tidak jemu-jemu berdoa maka kita mendapatkan jawaban doa. Mari kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Oke, Anda sudah dapat Matius pasal 7 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, jadi saat kita tidak jemu-jemu berdoa, maka kita dapat jawaban doa. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tuhan katakan, ayo minta, kamu mau minta apa? Maka aku akan memberikannya kepadamu. Cari, ayo cari aku, jangan pergi, jangan bersembunyi, cari aku. Maka kamu akan mendapat. Ketok itu bukan berarti ketoknya hanya satu kali, ketok, gedorlah pintu kerajaan sorga. Sampai sorga itu membukakan pintu untuk Anda Bapak Ibu. Hari mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Firman Tuhan lagi berkata di ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Apa yang sudah Tuhan janjikan akan Tuhan genapi. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Allah kita adalah Allah yang bukan hanya sekedar Allah yang hebat Bapak Ibu. Dia adalah Bapa kita yang di sorga. Kita bisa panggil Dia Papa kita yang di sorga Bapak Ibu. Ayo datang, minta sama Tuhan. Anda kebingungan hari ini, Anda kebingungan supaya Anda jadi tenang. Minta sama Tuhan, Tuhan jadikan aku tenang. Tuhan, aku mau tenang. Tuhan, aku mau menggantungkan hidupku sama Tuhan. Tuhan, aku mau cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, aku mau makin setia dengan Tuhan. Ayo, ketoklah, ketok maka engkau akan dibukakan pintunya. Amin Bapak Ibu. Saya akhiri dengan cerita ini Bapak Ibu. Jadi beberapa hari ini saat saya persiapkan firman Tuhan untuk hari ini, Tuhan ajarkan saya sesuatu lewat anak saya. Dan Tuhan ingatkan saya tentang ayat ini Bapak Ibu. Jadi anak saya ini beberapa hari ini dia minta sesuatu.
Jadi minta sesuatu sama saya dan suami saya. Kami katakan oke, nanti kalau mom dan dad ada berkat. Kalau mom dan dad ada berkat. Dia tidak merontah-rontah, dia tidak nangis terus akhirnya nangis jadi cengeng. Enggak Bapak Ibu. Setelah itu dia oke mom, oke dad. Saya katakan nanti akan mom dan dad akan belikan kalau ada berkat. Tapi Bapak Ibu Anda tahu setiap hari dia mulai minta Bapak Ibu. Dia datang ke saya dan suami saya, sehari itu bisa lebih dari 20 kali Bapak Ibu. Dia datang ke suami saya, dia katakan begini Bapak Ibu. Dia katakan dia datang ke dad-nya. Dia datang dia bilang, "Dad, nanti beli ya." Dad-nya katakan, "Oke, nanti dad belikan." Setelah itu 10 menit setelah itu dia main lagi, 10 menit setelah itu dia main, 10-15 menit dia main, dia datang lagi, "Dad, kapan beli?" "Nanti," dadnya jawab nanti. Oke. Dia kembali lagi Bapak Ibu, 10-15 menit kemudian kembali, kalau enggak ke saya dia ke dadnya. Kira-kira uang yang dibutuhkan berapa lembar? Jadi itu terus yang dia katakan. Setelah itu Bapak Ibu 2 jam, 1 jam setelah itu dia kembali lagi, dia katakan, "Dad, boleh hari ini?" Jadi setiap hari dalam 1 hari, jadi Bapak itu kejadiannya sekitar 3 hari berturut-turut dia minta dan minta terus. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya dan suami saya mengambil keputusan, oke, daripada dia datang terus berkali-kali, mending saya belikan supaya dia tidak kembali lagi. Tiba-tiba firman Tuhan, saya diingatkan firman Tuhan tentang ini. Hal mengabulkan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kepada saya, "Emma, apapun yang kau minta, datang berulang-ulang. Datang berulang-ulang sampai Tuhan tuh bosan. Datang berulang-ulang. Datang setiap hari. Kalau kamu mau datang 1 hari 10 kali, 20 kali, jadilah seperti anak kecil itu. Datang 10-20 kali dengan gaya yang berbeda, dengan kata-kata yang berbeda, tapi tetap dengan tujuan yang sama. Mom, Dad, kira-kira kapan dibeli? Sebentar lagi dia datang, Mom, Dad, uangnya butuh berapa lembar? Sebentar lagi dia datang, Mom, Dad, hari ini aja." Sebentar lagi dia katakan, "Mom, Dad, kenapa belum dibeli?" Semua pertanyaan, banyak sekali pertanyaan dia ucapkan. Tapi dengan tujuannya satu, dia mau apa yang dia minta, dia dapat Bapak Ibu. Tiba-tiba Roh Kudus ajarkan saya itu Bapak Ibu. Kalau Anda kepingin sesuatu, datang terus. Paksa Tuhan, bukakan pintu untuk Anda. Ketok pintunya sampai Tuhan tuh buka pintunya. Hari ini Bapak Ibu, kalau hari ini Anda mengatakan kenapa Tuhan belum kasih Anda, apa yang Anda minta belum dikabulkan, ayo datang terus, jangan jemu-jemu. Firman Tuhan berkata di Lukas 18 ayat yang paling pertama tadi saya bagikan, Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus loh yang suruh kita berdoa tidak jemu-jemu, berulang-ulang. Berkali-kali kita tidak boleh jemu-jemu. Jadilah seperti anak kecil, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Datang minta lagi sama Tuhan. Anda butuh apa hari ini Bapak Ibu? Kesehatankah? Datang minta sama Tuhan, berlutut sama Tuhan, minta Tuhan, aku pingin sehat supaya aku bisa terus melayani Tuhan. Hari ini Anda rasa Anda kepingin apa Bapak Ibu? Hari ini Anda kepingin keluarga Anda diselamatkan, ayo datang berdoa, Tuhan, aku pingin keluargaku diselamatkan supaya kami bisa bergandengan tangan sama-sama masuk ke dalam gereja, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kami sekeluarga bisa bangkit untuk jadi pemenang-pemenang bagi orang lain. Jadi pemenang-pemenang hari ini buat keluarga-keluarga yang lain. Apa yang engkau minta pasti engkau dapat Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu. Ayo yang jemu-jemu hari ini, yang mulai bosan mintanya, ayo kembalikan semangat Anda. Saya tahu firman Tuhan ini untuk Anda Bapak Ibu. Ayo kembalikan semangat Anda. Jangan patah semangat, jangan bosan. Percayalah Tuhan tidak bosan. Mungkin Anda sedang bertanya, Tuhan kayaknya, Bu saya sudah berhenti berdoa karena kayaknya Tuhan sudah bosan. Dengar setiap hari doa itu terus. Iya, justru Bapak Ibu sampai Tuhan bosan, sampai Tuhan mengabulkan doamu. Kalau Tuhan sudah bosan, Tuhan pasti jawab doamu Bapak Ibu. Ayo berdoa, datang. Tidak apa-apa sampai Tuhan bosan, minta dengan sungguh-sungguh berulang kali. Rendahkan hatimu Bapak Ibu berulang kali. Jadi hari ini Bapak Ibu tetap percaya Tuhan ada,
menyertai Anda, tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu untuk cari Tuhan, jangan jemu-jemu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan setia hari ini sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mungkin Anda suami istri, Anda bisa gandengan tangan sama anak-anak. Mungkin Anda satu keluarga, Anda bisa gandengan tangan semuanya, mama, papa, anak-anak Anda. Kita bisa bergandengan tangan bersama-sama. Ayo kita berdoa. Apa yang hari ini Anda doakan hari ini Bapak Ibu? Mari kita tutup mata sejenak Bapak Ibu. Apa yang hari ini Anda doakan? Minta sama Tuhan, sebutkan kembali Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu, sebutkan kembali apa yang Anda minta. Tuhan, hari yang hamba berdoa ya Tuhan. Untuk setiap doa-doa yang dipanjatkan. Hamba berdoa Engkau Allah yang menyuruh kami jangan jemu-jemu untuk cari Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang mengatakan jangan jemu-jemu ya Tuhan untuk menyebutkan setiap permintaan-permintaan doa kami ya Tuhan. Hanya hamba berdoa ya Tuhan di setiap rumah-rumah Tuhan, buat setiap keluarga ya Tuhan. Biar hari ini Tuhan Engkau Allah yang hari ini datang melawat setiap keluarga ya Tuhan. Apa yang digumulkan hati mereka ya Tuhan. Apa yang digumulkan hari ini keluarga mereka. Engkau Allah hari ini buka tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mengabulkan setiap apa yang mereka minta ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mereka butuh pemulihan kah? Mereka butuh kesembuhan kah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba perkatakan ya Tuhan. Setiap doa-doa Tuhan jawab. Tingkap-tingkap langit terbuka dalam nama Yesus. Tingkap-tingkap langit terbuka ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan. Thank you ya Tuhan. Bapak Ibu bolehkah angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus Tuhan. Kau Allah memberkati mereka ya Tuhan, berkat-berkat terbaik dari surga. Kiranya berkat Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai mereka sekalian ya Tuhan. Setiap suami-suami Tuhan bangkit jadi suami-suami yang takut Tuhan. Setiap istri-istri jadi istri-istri yang menolong suaminya Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi keluarga di dalam nama Yesus. Bangkit juga anak-anak kecil yang mengasihi Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sambut hari ini Tuhan firman-Mu, kami beriman, kami percaya ya Tuhan. Kami jadi orang-orang yang kembali berapi-api Tuhan. Kami mau jadi orang yang tidak pernah jemu-jemu ya Tuhan. Untuk hari ini datang kepadamu karena kami tahu Engkau Bapa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Are you ready? Come on! Clap your hands in the air. One, two, three, go! Tuhan menetapkan semua langkah.
on, say Jesus.